orang Yahudi bisa bekerja sama. Walaupun mereka banyak berbeda pendapat. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang sangat terpecah belah kan. Yahudi sebenarnya lebih terpecah belah. Bahkan ada satu peribahasa Ibrani mengatakan kalau ada 100 orang Yahudi di satu ruangan, maka akan muncul 101 pendapat. Tapi bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Itu dia. Itu poinnya. Bisa bekerja sama. Orang Islam itu bedanya sedikit, samanya banyak. Tapi dari bedanya itulah ribut. Betul. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah minta 3 hal dari Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan umat ini. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang 1 yang tidak dikabulkan itu adalah agar umat Islam tetap bersatu selamanya dan tidak terpecah belah sama sekali. Ini tidak dikabulkan. Dan memang ini salah satu ujian umat ini. Salah satu ujiannya yaitu kita harus berusaha untuk bersatu walaupun memang kita terpecah belah. Iran mulai ngebom Qatar. Waduh, eskalasinya makin tinggi ini kayaknya. Udah Amerika ikutan ke Iran, Iran sekarang nyerang Qatar. Ini kenapa ceritanya? Waduh, udah bersama kita Syekh Muhammad Al-Fuli. Masya Allah, YouTube-nya sering kita lihat ini. Akhirnya beliau ada depan kita. Alhamdulillah. Bekhair, Syekh. Alhamdulillah, bekhair, sehat. Masya Allah. Ini melihat konflik sekarang agak miris ya, Syekh. Bagaimana sekarang ini terlihat bahwa ya Gaza belum selesai gitu. Betul. Tapi ini konflik makin meluas. Betul. Belum kita melaju, kalau pandangan antum mengenai apa yang dilakukan oleh Iran ke Qatar gitu. Ini makin meluas dong antar negara di Arab sendiri ya ribut sendiri. Ini gimana? Apa terpancing juga nggak Qatar kita menurut antum? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari hari pertama perang udah ada tanda-tanda bahwa perang ini akan meluas. Karena kondisi di dunia sekarang itu hanya ada satu adik kuasa saja di dunia, ya. Dari runtuhnya Uni Soviet tahun 91, hanya Amerika tunggal saja. Dan ini menantang sunnatullahi fil kaun. Jadi ada yang namanya sunnatullahi fil kaun, peraturan-peraturan yang Allah tetapkan di bumi ini. Peraturan-peraturan ini berlaku bagi semua orang, yang muslim, yang kafir, yang dekat dengan agama, yang jauh dari agama. Ini namanya sunnatullahi fil kaun. Salah satu sunnatullahi fil kaun, tidak boleh ada satu adik kuasa di dunia. Harus ada 2. Gak boleh. Gak bisa. Tidak bisa. Pasti akan satu saat kembali lagi 2 adik kuasa, 2 orang yang melawan gitu. Misalnya dulu sebelum Islam bangkit, ada Romawi Timur, Bizantium, dan Persia. Kemudian ada Islam dan Romawi. Kemudian ada Amerika dan Uni Soviet. Terus Uni Soviet runtuh. Sudah Amerika sendiri. Ini tidak sesuai sunnatullahi fil kaun. Pasti perang ini akan meluas. Kalaupun perangnya berhenti sekarang, bentar lagi akan mulai lagi sampai ada satu adik kuasa yang bangkit, yang bisa sepadan dengan Amerika. Gitu. Kalau secara ekonomi sih Amerika saingannya Cina. Betul. Kalau ekonomi ya. Betul. Kalau secara ekonomi. Kalau politik mungkin dia lagi ngatur sekarang nih kan. Betul. Tapi kalau dengan Qatar ngebom Qatar, walaupun ini pangkalan militer Amerika sih ya, akan terpancing nggak Qatar untuk juga ikutan nyerang Iran menurut antum? Sepertinya tidak akan nyerang karena Qatar itu ya memang ekonominya kuat ya, tapi secara militer tidak kuat. Dan secara umum ada kayak kesepakatan gitu antara negara Teluk Arab. Jadi negara Arab itu ada yang di bagian Teluk Arab dan ada yang di bagian Afrika kayak Mesir, Libya dan lain-lain. Negara Teluk Arab itu secara tidak langsung punya kesepakatan dengan Amerika. Kami nggak akan urus militer gitu ya. Walaupun ada militernya ya, tapi Amerika yang jaga. Makanya Amerika punya pangkalan militer di hampir setiap negara Arab yang di Teluk Arab itu. Oh, jadi negara-negara itu adanya pangkalan militer justru karena Amerika itu menjamin keamanan mereka. Betul sekali. Dan itu ada biayanya, nggak gratis. Kan hari ini minyak bumi dijual dan dibeli pakai US dollar. Ini sangat menguntungkan ekonomi Amerika. Ini atas persetujuan negara Arab yang memproduksi minyak. Bas? Aduh. Berarti memang ini udah satu paket ya ibaratnya ya. Keamanan dia yang jaga, padahal dia jagain keamanannya si minyak ini biar sampai ke sana. Betul sekali. Ya kan? Betul jadi sekali. nih premannya
ngambil asetnya orang, preman yang jaga, dagangnya pakai duit dia. Menang Betul. banyak dong itu. Menang sekali. Ini kan kemarin Trump ke Amerika ya, ke Saudi ya. Banyak investasi ya. Banyak dapat kan ya. Banyak sekali. Ke Emirates juga kan ya. Ke Emirates juga. Aduh asyik. Tapi memang agak-agak miris ya. Iya. Di sisi lain beliau sangat ibaratnya kayak ya kebijakannya lumayan kejam gitu untuk Gaza ya sebenarnya ya. Betul. Tapi ternyata ada juga yang masih mau barengan sama dia gitu ya. Itu sayang. Banyak sekali demi keamanannya. Karena ada dalam tanda kutip musuh yang di seberang Teluk Arab namanya Iran. Jadi negara-negara Arab sebenarnya kalau dari segi kekuatan militer Iran lebih kuat. Amerika yang menjaga negara Arab di bagian teluk itu dari Iran. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak sepakat sama Iran juga? Enggak sejalan sama Iran. Nggak sejalan sama Iran? Dari tahun 79 sejak rezim Shah Pahlavi runtuh dan Khomeini naik, sudah negara Arab mulai nggak sejalan dengan Iran. Ini mulai agak sedikit konfliknya nih mulai gimana ya? Kalau kita lihat Iran berhadapan sama Israel, gitu berarti kan? Nah. Amerika berada bersama Israel untuk nyerang Iran, gitu. Nah kemudian di negara-negara Arab ini berarti lebih kepada posisinya Israel. Itu secara politik 100% benar. Negara Arab lebih ke posisi Israel. Aduh, orang dengarnya sedih semua nih. Jadi kalau nggak langsung guys, kalau saya boleh bilang bahwa penjajahan itu bukan cuma fisik ya. Jadi ternyata banyak juga negara-negara yang terjajah secara politik. Benar nggak Pak? Betul sekali. Penjajahan itu tidak selalu dalam bentuk militer. Ya. Jadi penjajahan militer itu salah satu bentuk penjajahan. Tetapi ada penjajahan ekonomi, ada penjajahan budaya dan tradisi. Ketika satu umat mulai meninggalkan budayanya sendiri, tradisinya sendiri, dan memeluk atau pakai tradisi dan budaya orang lain, itu juga sebenarnya secara tidak langsung penjajahan juga. Banyak sekali penjajahan yang sekarang bukan bentuknya militer lagi, tetapi ekonomi dan lain-lain. Kadang-kadang penjajahan itu datang dari luar negeri, kadang-kadang dari dalam negeri sendiri. Aduh, ya mudah-mudahan ini nggak makin membesar, takutnya jadi perang saudara takutnya kan ya. Kalau perang saudara sepertinya enggak, tapi perang dunia ketiga mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Karena yang udah konflik kan sekarang kan selain Israel Iran, Palestina, Amerika Iran gitu ya. Palestina dengan Israel juga belum selesai kan? Betul. Ukraina, Rusia masih jalan, India, Pakistan masih jalan juga. Betul. Korea Utara dan Selatan lagi mau intip-intipan. Cina dan Taiwan juga ya udah mulai tergesek. Betul. Ya jadi kalau semuanya ribut, nah ini dia nih. Negara-negara kayak kita nih. Kalau Mesir gimana tuh? Mesir di tengah ya. Jadi apapun yang terjadi di Timur Tengah pasti Mesir kena. Karena di tengah. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah Perang Dunia sebelumnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dari Perang Dunia Pertama, itu kalau tidak salah mulai tahun 1918, bulan Juli. Tapi tanda-tandanya mulai setahun sebelumnya. Mulai ada konflik kecil-kecilan, mulai ada beberapa masalah antara beberapa negara, sampai di Juli 18, terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, jangan-jangan ditanda lagi kan di tahun ini ya. Nah kan antum asal dari Mesir. Betul. Kemudian konflik yang ada di Gaza atau di Palestina pun udah sesuatu yang udah didengar sebelum orang-orang sini dengar, mungkin udah dengar duluan di sana. Apalagi langsung on the spot. Ada di salah satu judul antum bahwa perang Iran dan Israel ini bukan perang biasa. Maksudnya gimana? Sebenarnya sejak mulai perang 7 Oktober antara Israel dan Palestina, Ana sudah dapat kesimpulan, kali ini bukan perang biasa. Kali ini adalah waktunya perubahan kekuatan di area Timur Tengah. Apalagi setelah Israel mulai menyerang Iran. Jadi sekarang Amerika masih berusaha untuk mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya kekuatan
satu-satunya adik kuasa di Timur Tengah. Ha. Sementara ada beberapa negara besar lain yang berusaha untuk merubah keadaan ini, seperti Rusia, seperti Cina. Ha. Makanya Rusia tidak mau langsung tampil di lapangan ya. Hanya Rusia mendukung Iran misalnya. Cina juga mendukung Iran agar Irannya yang tampil gitu. Dan beberapa hari sebelum atau beberapa minggu sebelum perang Iran dan Israel ini mulai, sudah ada beberapa kabar bahwa Iran sudah sangat mendekati produksi atau pembuatan bom nuklir. Makanya Israel langsung perangi. Kenapa? Supaya Iran gagal produksi bom nuklir ini. Karena kalau Iran sudah punya bom nuklir, berarti khalas, baru Rusia bangkit bersama Iran dan mulai era baru. Adanya dua adik kuasa lagi seperti zaman dahulu. Ini bukan perang biasa. Ini perang yang akan membawa banyak perubahan di Timur Tengah. Perubahan dari segi adik kuasa ya, dan perubahan di Palestina juga. Oh gitu? Ya. Karena kalau Iran kalah total, berarti statusnya tetap sama. Amerika satu-satunya adik kuasa. Ya. Berarti Israel bisa ibarat semena-mena dengan Palestina. Khalas. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Tapi kalau sudah ada pesaingnya di Timur Tengah, itu bakal meredakan penderitaan warga Palestina. Minimal jadi nggak semena-mena lah, atau lagi sibuk lah merekanya dengan urusan itu. Betul, sibuk dan takut juga, sibuk dan khawatir akan mempertimbangkan sebelum melakukan serangan. Gitu. Nah kalau sekarang posisinya dengan adanya konflik ini diuntungkan nggak warga Gaza? Bukan diuntungkan ya, maksudnya ada pengendoran serangan nggak? Pengendoran pembantaian nggak di sana? Sayangnya tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Sama sekali tidak ada. Gaza masih dibantai setiap hari. Dan kadang-kadang yang bikin anak sedih itu, kadang-kadang kita sibuk dengan perang Iran dan Israel, dan kita lupa untuk menyuarakan Palestina lagi. Ya, orang-orang yang membahas Gaza, membahas Palestina berkurang jumlahnya karena sibuk membahas yang lain. Serangan tidak berkurang sama sekali, pembantaian tidak berkurang sama sekali. Karena memang Israel masuk di waktu yang tepat sebelum Iran benar-benar punya senjata nuklir ya. Tapi kalau Iran keluar dari perang ini untung, keluar dari perang ini masih utuh, masih kuat, rezim di sana nggak digulingkan, ini akan meredakan sedikit penderitaan warga Palestina. Untuk sekarang belum, masih sama bahkan lebih kejam. Banyak yang bilang ini kan sebenarnya perang yang sengaja dibuat oleh Netanyahu karena dia punya tekanan politik kan. Betul. Kalau nggak ada dalam status perang maka dia akan digulingkan secara posisi politik kan, karena ada kasus korupsi gitu, dan alasan dia masih bertahan karena statusnya status darurat perang. Gitu. Nah berarti sebenarnya perang yang sebesar ini adalah hanya keinginan satu orang sebenarnya. Apa benar? Sebenarnya tidak bisa dikatakan keinginan satu orang, tetapi selama perang ini berlangsung, ini sangat menguntungkan Netanyahu. Kenapa? Karena kalau kita lihat keadaan di Israel, banyak yang mengira Israel itu, orang Israel itu satu kelompok gitu, satu partai gitu, Enggak. Israel itu ada yang sekuler, jadi Yahudi sekuler. Kayak kita kan ada beberapa Muslim arahnya agak sekuler ya. Israel itu ada juga yang moderat, dan ada juga yang sangat ekstrim. Masing-masing punya partainya di Israel. Dan ada partai namanya Partai Likud. Partai Likud. Partai Likud ini merupakan partai yang paling ekstrim di Israel. Partai yang paling kejam di Israel. Yang paling tidak mau lembut sama sekali dengan warga Palestina. Ini sekarang partai yang memimpin, yang membentuk pemerintahan, kan sekarang di sana sistemnya PM ya, bukan PM yang Likud, Partai Likud ini yang memimpin sekarang dan diwakilkan oleh Netanyahu sebagai PM Israel, dan dia secara pribadi, secara personal dia agamis. Jadi Yahudi yang agamis, bukan Yahudi. Agamis. Religius dia. Religius sekali. Dan dia sering sekali ketika dia berpidato, dia membawa kutipan-kutipan dari kitab suci Yahudi, membawa atau di kita yakni perkataan ulama gitu, misalnya mengutip dari rabi-rabi Yahudi dan lain-lain. Dia agamis, religius, dan bahkan dia pernah menyatakan secara tidak langsung dia ingin mempercepat kedatangan Mesias.
Mesias itu yang kalau di kita Dajjal ya. Iya. Dia ingin mempercepat kedatangannya. Makanya sebelum perang 7 Oktober ini, Israel sudah membawa dari Amerika 7 sapi merah. Ana sempat membahas hal ini di YouTube Ana. Sapi merah itu ada tandanya dalam akidah Yahudi. Ya. Bahwa sebelum mereka membangun kuil Sulaiman ketiga, yang mereka klaim di bawah Masjid Al-Aqsa, mereka harus menyembelih sapi merah dulu. Dan harus benar-benar merah. Nggak ada hitamnya. Udah ketemu. Memang ada di dunia. Terus mereka udah bawa ke Israel. Dan ini tanda bahaya sekali. Berarti langkah berikutnya disembelih. Kemudian darahnya kayak disemprot gitu ke orang-orang Yahudi untuk menyucikan mereka. Ini akidahnya ya. Kemudian menghancurkan Masjid Al-Aqsa, kemudian membangun kuil Sulaiman, kemudian datang Mesias. Ini langkah-langkahnya. Salah satu alasan kenapa Hamas mulai perang 7 Oktober ini untuk menampar dunia, untuk mengingatkan dunia, mengingatkan kita negara Islam yang tidurnya lelap sekali, bahwa Israel sedang punya rencana untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Mas, Netanyahu terang-terangan menyatakan itu, bahkan dia kemarin merekam video di terowongan Silwan. Yeah. Jadi Israel itu dari tahun 68 setelah perang 67 dia membangun terowongan-terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Terowongan-terowongan ini bikin dinding Masjid Al-Aqsa itu ada beberapa yang mulai retak dan membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Mereka cari apa di bawah? Mereka cari peninggalan kuil Sulaiman yang sebelumnya. Supaya nanti kalau mereka ketemu, mereka ada alasan di depan dunia, ini adalah tempat kami. Ini tempat nenek moyang kami. Yeah. Tapi sampai sekarang mereka nggak ketemu apa-apa. Dan kalau ada gempa gitu, alasannya memang jatuh sendiri, bukan dirusak. Itu yang sangat bahaya, sangat bahaya. Padahal mereka juga bisa bikin gempa. Dia punya teknologi namanya HARP, gempa buatan. Bener juga ya. Kalau dia datang ke terowongan-terowongan gitu, ngerusak pondasinya, gempanya tinggal dibuat. Betul sekali. Jatuh, betul. Nggak salah saya. Betul, gempa alami katanya. Alami. Pas dibangun ulang, bentuknya kuil Sulaiman. Khalas, kuil Sulaiman. Dan kalau kuil Sulaiman sudah dibangun dalam akidah mereka, Mesias datang. Mesias itu sebenarnya memang ada dalam akidah mereka, tapi Mesias yang ada dalam kitab suci mereka itu adalah Nabi Isa. Cuman mereka mendustakan Nabi Isa dan tidak percaya pada Nabi Isa. Mereka masih menunggu Mesiasnya sendiri. Mesias mereka di kita, Dajjal. Jadi sebenarnya kebencian mereka dengan Nasrani itu jelas juga ya? Jelas. Mereka nggak percaya kan Nasrani itu dibilang oleh mereka penyembah berhala kan? Betul sekali. Tapi sekarang di zaman kita ini mereka bekerja sama. Dan itu bedanya kita dengan mereka. Mereka mohon maaf, kita harus mengakui kelebihan musuh kita. Kalau musuh kita punya kelebihan, punya sesuatu yang bagus, kita nggak apa-apa mengakuinya untuk kita belajar dari dia. Orang Yahudi bisa bekerja sama. Walaupun mereka banyak berbeda pendapat. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang sangat terpecah belah kan? Yahudi sebenarnya lebih terpecah belah. Bahkan ada satu peribahasa Ibrani mengatakan kalau ada 100 orang Yahudi di satu ruangan, maka akan muncul 101 pendapat. Tapi bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Itu dia. Itu poinnya. Bisa bekerja sama. Orang Islam itu bedanya sedikit, samanya banyak. Tapi dari bedanya itulah ribut. Betul, ribut sekali, terpecah belah, dan ya keadaannya seperti sekarang. Itu memang sudah qadarullah atau gimana tuh? Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah minta 3 hal dari Allah Subhanahu Wa Taala demi kebaikan umat ini. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Yang 1 yang tidak dikabulkan itu adalah agar umat Islam tetap bersatu selamanya dan tidak terpecah belah sama sekali. Ini tidak dikabulkan. Dan memang ini salah satu ujian umat ini. Salah satu ujiannya yaitu kita harus berusaha untuk bersatu walaupun memang kita terpecah belah. Ujiannya di situ. Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ujian kita di soal persatuan ini. Kalau kita lihat sejarah, semakin umat Islam bersatu, semakin bisa mengalahkan musuhnya. Semakin terpecah belah, semakin bisa dikalahkan oleh musuhnya. Contohnya di mana? Di Andalusia. Andalusia kan luar biasa nih ya. Orang Islam berhasil masuk Andalusia 805 tahun. Kenapa? Karena waktu itu orang Eropa terpecah belah, orang Islam bersatu.
masuk. Ada kebalikan. Pas keluar, pas diusir, Nah, terbalik. Orang Eropa bersatu, orang Islam terpecah belah. Maka diusir dari Andalusia. Andalusia. Waduh guys, ini sebenarnya kalau kita dengerin sekarang ini seperti tamparan juga buat kita gitu, yang sering berselisih pendapat, masalah-masalah yang bisa dibilang masih bisa diperbincangkan atau juga bisa didiskusikan secara wajar gitu ya. Dan di sini pun kita juga mengambil pelajaran ya, bahwa sebenarnya berarti warga Gaza ini ya sengaja membuat satu serangan di tanggal 7 Oktober itu untuk melindungi Aqsa ya. Betul sekali, untuk mengirim tamparan kepada kita ini yang udah terlalu sibuk dengan perpecahan, perbedaan, terlalu sibuk dengan dunia, sehingga kita lupa tanah suci kita. Karena Aqsa ini bukan tanah biasa. Saya kasih contoh. Kita misalnya tadi, alhamdulillah sholat jamaah. Kalau kita melaksanakan sholat di sini, kemudian kita melaksanakan sholat di masjid di Amerika, atau di masjid di Mesir, atau di masjid di Sudan, sama saja pahalanya. Tapi sholat di Masjid Al-Aqsa beda pahalanya. Kenapa? Karena tanah suci. Hamas atau orang Palestina, orang Gaza, memberikan kita tamparan keras. Ayo bangun, jangan terpecah belah. Ini Masjid Al-Aqsa mau dihancurin, sapi merah sudah di bawah gitu. Bas, Hamas sengaja. Dan ana bersyukur sekali mereka melakukan ini, karena hari ini banyak yang sadar tentang masalah Palestina dibanding kemarin, dibanding sebelum perang. Bahkan orang non-muslim aja udah mulai sadar. Udah mulai tahu. Jadi banyak juga yang mu'alaf kan gitu. Betul, banyak yang mu'alaf. Keponakan saya sendiri, umurnya mereka di Mesir, ya ini dekat. Tapi sebenarnya mereka sejak lahir sampai perang 7 Oktober ini, mereka nggak begitu tahu tentang Palestina. Mereka nggak begitu tahu, padahal dekat. Karena pelajaran tentang Palestina dihapus dari kurikulum di Mesir. Ini mungkin pembahasan dihapus ya. Sejak perang ini mereka sudah kenal Palestina dan sudah membawa bendera-bendera Palestina dan sudah tahu Masjid Al-Aqsa dan sudah nanya tentang kabar di Palestina seperti apa. Anak bersyukur sekali, ini tamparan yang bikin kita bangun. Bisa jadi ya, kalau nggak ada yang memulai dulu di 2023, sekarang mungkin sudah mulai pembangunan Kul Sulaiman. Bisa jadi, kita nggak tahu. Betul, karena mereka sudah memiliki sapi merah, keburu sapi merahnya mati. Betul. Ya kan, harus diburu-buru kan. Betul. Jadi guys, walaupun harus berkorban 40.000 nyawa yang hilang, ini demi mempertahankan Al-Aqsa untuk masih tetap berdiri ya. Ini bukan wacana kosong, karena memang semua dari teorinya memang mereka punya target untuk merubuhkan Masjidil Aqsa. Barusan kita dengar juga. Jadi teman-teman, sekarang hari ini Aqsa ditutup. Betul. Semenjak seminggu ini Aqsa nggak boleh dimasukin. Jadi penutupan Masjidil Aqsa oleh tentara Israel, dan mereka juga memaksa masuk di pekarangan Masjidil Aqsa sampai menginterogasi penjaga Masjidil Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa sebenarnya adalah yang megang wakaf Jordan kan? Betul, wakaf Jordan, betul. Ini gimana nih? Ini penutupannya untuk apa kira-kira sih? Karena orang Yahudi itu sadar beberapa hal yang kita sebagai orang Muslim tidak sadar. Apa tuh? Mereka sadar bahwa di akhir zaman Al-Aqsa ini akan menjadi pusat persatuan umat Islam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita satu hadis yang tidak terkenal sekali, tapi hadis sahih. Ana pernah membahasnya di beberapa kajian, tapi ana perhatikan tidak begitu sering dibahas. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu 'amudal kitabi qad nuzi'a min tahti wisadati." Saya melihat, Rasulullah mimpi, saya melihat di mimpi tiang kitab, tiang agama diambil dari bawah bantalku. Kemudian di bawah, fa idza huwa bihi 'umida ila Syam, dibawa ke negeri Syam. Ketika orang ulama dan sahabat menafsirkan hadis ini, tiang kitab yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah simbol persatuan umat Islam, simbol jihad. Tiang kitab di bawah bantal Rasulullah. Itu di mana? Di Madinah. Di akhir zaman, simbol jihad, simbol persatuan umat Islam akan dibawa dari Madinah ke Syam, ke Palestina. Orang Yahudi sadar hal ini. Makanya mereka tidak mau Al-Aqsa ramai. Mereka tidak mau Al-Aqsa bisa dikunjungi oleh banyak orang. Mereka tidak mau orang Muslim bisa mengurus Masjid Al-Aqsa, karena bisa menjadi bibit revolusi, bibit kebangkitan umat Islam lagi. Kita sendiri nggak sadar, mereka sudah sadar. Iya, kita dibikin lupa ya. Kalau nggak ada kejadian gini, mungkin kita nggak tahu Masjid Al-Aqsa. Betul sekali. Anak sekarang gitu ibaratnya. Anak sekarang itu.
Dan sempat kita kemarin ke sana ngelihat bahwa miris ya, ini masjid cantik gitu ya, maksudnya Masjidil Aqsa udah gitu sejarahnya semua ubinya ini pernah diinjaki oleh Nabi gitu kan. Betul. Tapi sepi banget sih. Sepi, betul. Sepi banget ya. Kalau sebagai warga Mesir boleh masuk gak sih ke Aqsa? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Nggak boleh sama Jadi antum sekali. juga nggak boleh masuk sana. Saya belum pernah ke Masjid Aqsa. Padahal Ana tinggal di kota Giza, kota piramida. Jadi dari atas rumah saya itu piramida kelihatan. Kalau Ana pakai mobil dari rumah saya ke Gaza itu cuma 7 jam 8 jam, dekat sekali. Tapi itu kalau nggak ada pemeriksaan militer, nggak ada yang seperti itu. Apalagi kalau Aqsa tinggal nambah 3 jam lagi, 4 jam lagi sudah sampai. Tapi tidak diperbolehkan oleh Mesir dan oleh Israel. Bahkan Ana punya teman. Beliau orang Mesir, beliau diam-diam ke Al-Aqsa. Beliau keluar dari Mesir ke Yordania. Kemudian dari Yordania naik bis, diam-diam masuk Al-Aqsa. Foto di sana, kemudian upload fotonya di Facebook. Fotonya dilihat oleh Intel. Pulang ke Mesir di penjara. Segitunya? Segitunya. Makanya kemarin ketika teman-teman kita tuh di Global March tuh Gaza itu nggak bisa masuk karena itu mungkin salah satunya. Betul, salah satunya betul itu. Salah satunya. Oh, guys, jadi ini membuka tabir ya. Mungkin kemarin yang banyak bertanya-tanya. Teman-teman kita banyak yang kemudian tentunya di sosial media itu shock gitu. Kenapa sih Mesir malah nggak mengizinkan untuk pergerakan ini tembus sampai ke Palestina? Kalau orang dicegatnya di Israel mungkin lain cerita ya. Betul. Itu kan dicegatnya di Mesir. Di Mesir, pusat Islam Sunni dia. Dan kemudian ada mungkin husnuzon bahwa justru untuk melindungi para demonstran ini atau juga mungkin para teman-temannya yang bergerak menuju Palestina ini biar tidak terjadi apa-apa gitu kan. Tadinya begitu. Tapi ketika ada gambar video ada preman berubah semua tuh. Berubah semua, betul. Pandangan itu kan gitu. Jadi memang untuk zaman sekarang nggak semudah itu. Kemudian kita mungkin membicarakan Palestina atau juga ke Palestina. Bahkan orang Mesir sendiri pun nggak boleh masuk sana. Sebenarnya kalau bicara tentang Mesir khususnya, saya sebagai warga negara Mesir kadang-kadang sedih gitu dengan keadaan Mesir yang sekarang. Di mana Mesir mau nggak mau Mesir terlihat pro Israel sekali ya. Banyak alasan dan banyak masalah ini ada asal usulnya. Mungkin saya tidak bisa ceritakan sedetail-detailnya karena alasan keamanan. Alasan keamanan betul. Tapi cuman ada satu gambaran gitu yang saya bayangkan dari kecil ya. Anda pernah tanya ke abi saya. Pas saya masih 7 tahun, 8 tahun. Saya tanya ke beliau, negara Arab itu jumlahnya berapa? Jadi kata beliau 24. Terus saya bertanya kepada beliau, Israel itu jumlahnya berapa? Kata beliau 1. Saya bilang ke beliau, kok bisa 24 negara tidak bisa mengalahkan satu negara? Pertanyaan polos sekali. Pertanyaan dari anak kecil. Ternyata kalau negara-negara Arab tuh yang sekitar Israel itu, sekitar Palestina, bersatu pasti bisa mengalahkan Israel. Tapi Israel tahu betul poin ini. Makanya Israel punya tangan di setiap negara Arab. Tangan itu bisa berupa ekonomi, bisa berupa politik, bisa berupa banyak hal, intel dan lain-lain.
punya tangan di setiap negara Arab supaya mencegah negara Arab untuk bersatu. Ana mau menyampaikan satu kutipan dari Perdana Menteri keempat Israel. Namanya Golda Meir. Golda Meir. Golda Meir. Dia itu masih hidup saat 48. Oh, Mas Nakbah. Nakbah, betul. Dia mengatakan satu kalimat, wallahi bikin hati Anas sedih. Kata dia, ketika hari pertama kami masuk Palestina dan kami menguasai secara resmi, hari itu Ana nggak bisa tidur. Karena Ana mengira hari berikutnya, semua masyarakat Arab itu akan lari untuk masuk ke Palestina, membebaskan Palestina lagi. Tapi ketika hari berikutnya datang dan tidak ada satu pun yang datang, Ana udah tahu kalau ini umat yang tidur. Dia aja ngomong gitu ya? Dia ngomong itu. Itu dia. Sebenarnya dia pun merasa bahwa nih umat Islam kalau bersatu, khalas habis semua. Habis. Mesir sendiri 110 juta. Ya ini kenapa selalu jadikan konflik di Timur Tengah ya karena itu kali ya, karena satu bahasa, satu ras, satu budaya, satu agama. Betul. Kalau kompak selesai itu. Selesai. Cuma 8 juta orang. Selesai. Makanya dibikin konflik, pemimpinnya semua dikasih harta duniawi ya, begitulah pokoknya. Terjajahlah secara politik. Betul sekali. Tapi saya juga gini sih, ada kenalan orang Yordan ya. Mereka juga nggak bisa masuk Mesir. Nggak bisa masuk Mesir, nggak bisa masuk Palestina. Betul. Benar. Betul sekali. Betul. Masih muda-muda gitu, nggak boleh katanya masuk Palestina. Nggak boleh kecuali ada syarat yang sangat ketat. Pokoknya yang masih muda, yang laki-laki itu hampir sulit sekali, hampir mustahil. Kecuali dia punya paspor asing. Kalau dia punya paspor Yordania, paspor Mesir, dia sulit sekali masuk. Yang diperbolehkan masuk itu mungkin yang tua-tua atau yang masih anak kecil. Mereka ingin memisahkan kita dari Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin kita lupa dengan Masjid Al-Aqsa, dengan tanah suci kita yang dijajah. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid." Tidak diperkenankan capek-capek melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. 3 tanah suci. Yani Masjid Aqsa itu tidak kalah penting sama Madinah dan Makkah. Sama-sama penting, sama-sama suci. Mereka ingin kita lupa. Mereka ingin kita merasa cuman 2 tanah suci aja, Makkah, Madinah. Padahal, dan ini anak nggak pesimis atau nggak berprasangka buruk atau apa, tapi Israel kalau tidak ada tandingannya di Timur Tengah, suatu saat Israel akan masuk Madinah. Kalau nggak ada yang lawan. Kalau nggak ada yang lawan. Kenapa? Saya kasih bukti yang sangat kuat. Kita lihat seragam prajurit Israel itu. Di sini ada logo Israel, terus ada peta. Kalau kita lihat peta yang di sini, bukan peta Israel yang sekarang, tapi peta yang lebih luas. Sampai mana tuh? Dari Madinah sampai Mesir. Berarti dia punya misi segitu? Punya misi. Bahkan Netanyahu sendiri kalau ada konferensi, kalau ada pertemuan dengan petinggi-petinggi militer, kadang-kadang dia pakai PPT untuk menunjukkan sesuatu. Dia sengaja pakai peta yang luas ini. Peta dari Madinah sampai Mesir. Masuk sebagian besar dari Suriah, sebagian besar dari Irak, sebagian besar dari Hijaz, dari Arab Saudi, dan Palestina penuh termasuk Gaza, dan Sinai di Mesir, dan sebagian dari Mesir yang arah Sungai Nil. Karena mereka ada misi dari sungai ke sungai. Dari Sungai Furat ke Sungai Nil. Ini misi mereka. Kenapa nggak pada melek ya? Itu resmi. Ini nggak resmi, tapi mereka kasih kode-kode melalui yang ini seperti ini. Mas? Wah, jadi kalau kita lihat nih sekarang, pembebasan Palestina itu belum bisa terlalu bisa konkret selama Mesir dan Yordan itu dijajah. Iya. Sebelum merdeka tuh nggak bisa dong merdekanya Palestina. Maksudnya dijajah sekarang ya. Kalau Mesir dan Yordan belum merdeka, betul. Maka Palestina nggak bisa merdeka. Betul. Jadi teman-teman ini anggap merdeka adalah merdeka secara politik. Betul. Gitu. Justru malah Palestina itu merdeka secara politik loh. Betul. Iya kan? Yang lain terkonfirmasi nurut ya, mereka enggak gitu. Tapi saya dengar juga ada info menarik nih, waktu saya di Aqsa ya. Di Yerusalem itu mayoritas Islam, mayoritas sana. Dan memang
populasinya itu kalau di sana tuh nggak dikotakin, mau ibaratnya berbaur sama Yahudinya. Mereka percaya bahwa Yerusalem itu paling aman karena negara Muslim semarah-marahnya nggak akan ngebom itu. Satu, ada Aqsa, dua, di sana ada orang Muslim juga. Kalau ngebom Israel Tel Aviv misalnya, mayoritas orang Yahudi, nah itu bisa tuh. Tapi kalau Yerusalem nggak, karena masih banyak orang Muslim di sana, mayoritas bahkan. Dan ada Aqsa juga. Saya pikir berarti yang pakai politik human shield itu mereka sebenarnya. Betul sekali. Mereka berlindung di balik orang-orang Palestina supaya nggak diapa-apain itu. Betul. Tapi di sisi lain mereka juga menuduh Hamas pakai human shield. Betul sekali. Inilah dia. Dan uniknya waktu di sana tuh saya ada juga yang saya ngeliat itu agak miris. Itu ada polisi-polisi Israel. Ya, prajurit. Polisi Israel itu kalau lagi mau nyulik orang Palestina, dia telepon keamanan Palestina. Polisi Palestina suruh pergi dulu. Dia ngambil, selesai. Balik lagi pada polisi Palestina. Jadi petugasnya itu cuma untuk jadi kayak pamong praja polisi Palestina. Betul sekali. Betul. Sedih. Itu ya kan Palestina sekarang kalau secara resmi ya punya presiden sebenarnya ya. Punya presiden. Tapi pro siapa? Itu pertanyaannya gitu ya. Dipilih siapa? Itu pertanyaannya. Ketika kadang-kadang saya sedih ketika misalnya ada saudara-saudara kita yang mengatakan kenapa Hamas tidak nurut saja sama presiden Palestina? Mereka nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kadang-kadang bahkan antum mengatakan kalau polisi Israel mau nyulik seseorang ya, mereka telepon polisi Palestina supaya kadang-kadang mereka telepon polisi Palestina supaya polisi Palestina yang tangkap dia. Bisa gitu juga. Bisa gitu. Dan kadang-kadang ada buruan dicari oleh Israel, malah polisi Palestina yang bantu yang nangkap. Kenapa? Kita nggak mau cuman label saja, status saja, negara Muslim, polisi Palestina, presiden Palestina, negara Arab, enggak. Sebenarnya pro siapa? Itu pertanyaannya gitu. Iya ya, memang agak miris ya. Karena ternyata waktu saya di sana juga IDF yang jaga, itu yang galak yang keturunan Arab. Itu galak tuh. Betul. Yang orang Yahudinya, Israelnya itu masih anak-anak SMA lah gitu. Kayak wajib militer, masih getar kali pegangnya. Tapi yang keturunan Arabnya malah yang galak-galak. Betul sekali. Tapi agamanya ini dibilang Druze atau ya non Muslim gitu ya. Betul. Tapi keturunan Arab itu yang lebih galak katanya. Ya ini agama Druze, ternyata saya baru tahu ada agama Druze itu di sana gitu ya. Betul. Ternyata agama Druze itu ada di Suriah, di Lebanon, di Palestina dan di Israel juga. Waduh. Makin banyak tahu, makin miris. Ada kabar baru guys, katanya Trump ini mengumumkan ajakan gencatan senjata Iran dan Israel barusan keluar. Tapi Irannya belum menyepakati. Kenapa bisa begitu pandangan antum? Trump itu salah satu alasan dia dapat banyak dukungan dari masyarakat Amerika karena dia anti perang Amerika di luar Amerika. Dia kan kemarin dia yang pulangkan tentara Amerika di Afghanistan. Iya. Betul? Dan dia memang salah satu visi misinya yang dia sampaikan kepada masyarakat Amerika bahwa dia tidak ingin Amerika terlibat di dalam perang di luar Amerika. Jadi ketika kemarin dia menyerangi Israel, banyak warga Amerika yang protes. Menyerangi Iran, betul. Banyak warga Amerika yang protes. Kita lihat di Amerika ada beberapa aksi gitu menolak hal ini karena mereka pilih Trump supaya Trump menghentikan perang Amerika di luar Amerika. Seperti ini. Dia sebenarnya Trump ini di antara tekanan dari lobby Zionis di Amerika yang mensupport dia dan mendanai kampanyenya dan tekanan dari warganya sendiri yang tidak mau dia terlibat di dalam perang di luar Amerika. Trump tidak mau ini marah. Jadi dia menyerangi Iran, di waktu yang sama langsung mengajak gencatan senjata. Pedagang juga dia berarti. Bisnisman ya. Oh, bisnisman ya. Tapi sebenarnya katanya dia melakukan ini kan di luar Kongres kan. Betul, sendiri. Berarti ada tekanan lebih kuat dong berarti. Betul sekali. Ini secara legal di Amerika tidak bisa mengumumkan perang tanpa persetujuan Kongres. Tapi ya kita lihat kondisi demokrasi di negara paling demokrasi di dunia seperti apa. Udah mulai
Runtuh nih. Udah mulai ya kendor juga ya, runtuh ya. Karena kalau misalnya iya dia udah pantas untuk di-impeach, udah pantas untuk diturunkan, Betul. dikarenakan tidak melaksanakan kebijakan tanpa persetujuan Kongres. Tapi apa gunanya demokrasi saat ini kan sepertinya udah nggak itu. Udah ditunjukkan dengan cara beberapa kali demokrasi pemilihan suara di PBB itu juga digubris gara-gara veto. Yang merusak demokrasi sendiri ya mereka sendiri. Betul, betul. Nah, ya mudah-mudahan udah nggak bisa dipakai lah konsep ini. Ini sepertinya ya banyak yang menjabat itu bukan pilihan orang banyak. Sahih. Ya kan Betul, sekarang betul. banyak di mana-mana sekarang. Betul. Tapi kayak lagi kembar nih, saya. Betul. Di semua negara itu begitu lagi. Betul, mereka buat demokrasi dan di waktu yang sama buat aturan-aturan yang mereka bisa pakai ketika nggak mau demokrasi berjalan. Ah, ya. Veto. jadi justru peraturan-peraturan yang melemahkan konsepnya mereka sendiri kan. Betul. Dan lucunya memang hampir di semua negara itu sekarang lagi dipimpin sama orang-orang, tapi negara Konoha gitu ya, jauh ya maksudnya, dipimpin oleh orang-orang yang nggak kompeten, bukan pada pilihannya gitu, tapi ini yang terjadi gitu. Dan ini mungkin lagi zamannya atau gimana sih? خلاص هو salah satu sunnatullah fil kaun yani ada tadafu' antara umat-umat. Tadafu' itu artinya apa? Setiap umat yang berjaya itu kayak mengajukan proyeknya sendiri. Ya. Project. Setiap umat itu punya project ya. Jadi misalnya Uni Soviet proyeknya apa? Proyeknya komunis. Ya. Umat Islam dulu proyeknya apa? Proyeknya mengajak umat-umat yang lain untuk tauhid, untuk menyembah satu Tuhan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Proyeknya Amerika apa? Demokrasi. Setiap umat itu punya proyek, umat besar. Bahkan Iran sendiri punya proyek, yaitu Syiah. Ya, setiap negara yang mau jadi negara besar punya proyek. Tapi kalau umat ini mulai nggak jaya lagi, proyeknya juga ikut turun. Seperti ini. Oh. Bas. Berarti satu-satunya ideologi yang bertahan ribuan tahun cuma Islam aja, Don. Betul. Ini fakta ya. Iya. Ini fakta. Kan komunis ngikutin pendirinya, ya Betul. kan? Pendirinya meninggal selesai. Selesai. Betul. Stalin segala macam itu kan selesai itu. Betul. Liberal mulai selesai juga. Betul. Kapitalis mulai selesai juga nih. Sahih. Islam karena memang janji dari Rasulullah SAW bahwa umat ini akan jaya lagi dan akan bangkit lagi. Ya. Dan ini juga masuk ke ranah sunnatullah fil kaun. Karena kita kalau udah memahami sunnatullah fil kaun, aturan-aturan Allah di bumi ini, kita bisa menganalisis banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Salah satu sunnatullah fil kaun ini, setiap negara, setiap manusia, setiap yayasan, setiap PT itu ada masa lemahnya ketika baru lahir, baru muncul, kemudian kuat sampai puncak titik paling tinggi. Kemudian mulai turun lagi sampai titik paling rendah. Kemudian titik paling rendah bisa naik lagi, bisa enggak? Umat Islam sudah dijanjikan ketika sampai titik paling rendah akan naik lagi. Kita sekarang sudah sangat mendekati titik paling rendah. Ini belum berarti? Belum. Aduh. Segini aja udah sebel kita. Oh, ini belum ya? Belum, masih ada perlawanan, masih ada banyak ya, ada peristiwa lain. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Betul sekali. Jadi waktu di momen runtuhnya Eropa, Amerika tuh naiknya gara-gara bom atom kali ya. Betul sekali. Jadi gara-gara itu diakui sebagai yang paling kuat. Khalas, ini kan ibarat pengumuman resmi kalau paling kuat di dunia ini sekarang adalah Amerika. Sekarang masih nggak? Justru kan sekarang kelihatan kayaknya ya nggak sekuat-kuat itu juga gitu. Iya, mulai turun kan. Sunnatullah fil kaun naik sampai titik paling kuat, kemudian turun lagi. Pas turun lagi ini masih di atas sebenarnya, masih kuat. Tapi arahnya ke bawah, bukan arahnya ke atas lagi. Kapan kita bisa katakan Amerika tuh mencapai titik paling kuat? Tahun berapa? Tahun 91. Ini Amerika tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena satu-satunya adik kuasa di dunia. Sunnatullah fil kaun, kalau sudah titik paling tinggi pasti turun lagi. Sejak waktu itu Amerika pelan-pelan turun sampai hari ini. Sampai akan masuk satu adik kuasa lagi. Sampai suatu saat Amerika itu akan turun sekali. Khalas, tidak ada Amerika lagi. Ini akan terjadi juga. Dan kita akan melihatnya. Mungkin bukan kita, wallahu a'lam ya. Mungkin anak kita, cucu kita nggak tahu. Tapi pasti akan ada satu saat Amerika itu nggak berpengaruh sama sekali. Oh ya, lagi pula mereka juga baru berkuasa berapa puluh tahun juga ya kan ya. Betul.
Oh, jadi teman-teman semua, karena kita hidupnya baru di zaman ini, kita rasa kita lepak, mana negara dari kita lahir, negara adidayanya ini, gitu kan? Betul. Iya. Kalau kita punya umur jauh lebih panjang, mereka dulu belum ada negaranya kan? Betul. Waduh, ini makin menarik. Jadi kalau sekarang, kalau kita lihat kondisinya sekarang kayak kurang menguntungkan bagi umat Muslim, bagi Palestina, kita cuma disuruh sabar, berarti saya. Kita disuruh sabar. Yang pertama, sabar, memperbaiki diri. Muhasabah diri. Kenapa kita bisa selemah itu? Kenapa kita bisa selemah itu? Kenapa kita bisa, mohon maaf ya, saya to the point saja. Kenapa kita bisa sehina itu di mata dunia? Tidak ada yang mengangkat kita. Tidak ada yang merasa kita bahwa kita ini kuat. Tidak ada yang merasa bahwa kita ini kuat. Dan yang keempat, kita harus berada di barisan yang benar. Jangan sampai kita salah barisan. Karena ini filter Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat mengirim ujian kepada hamba masing-masing atau ujian kepada umat untuk memfilter mereka. Siapa yang berada di barisan kebenaran, siapa yang berada di barisan kebatilan. Tidak boleh netral. Kita harus memilih barisannya sendiri. Bas, muhasabah diri ini yang paling penting. Karena dari muhasabah diri ini akan muncul bibitnya kejayaan umat Islam lagi, insyaAllah. Ini prosesnya berarti sekarang? Prosesnya insyaAllah. Kalau kita mulai prosesnya. Tapi kalau kita masih diam, masih di posisi penonton, masih sibuk terpecah belah, kita nggak akan bangkit. Berarti tergantung umatnya sendiri nih. Betul. Ya kan? Apakah udah mulai mau bergerak atau cuma kita menjadi objek aja? Betul. Guys, ini tamparan buat kita. Apakah kita nih umat terburuk di zaman ini, atau ini zaman terburuk buat umat ini? Atau kalau kita nggak ngapa-ngapain, berarti kita ya umat terburuk di zaman ini, jangan-jangan kan? Jangan sampai sejarah mencatat kita yang paling buruk, guys ya. Dan berharap konflik Iran dan Israel ini mempercepat kemerdekaan. Semoga sih. Amin. Tapi dibutuhkan persatuan dulu. Betul, persatuan dulu. Karena memang faktanya dalam sejarah, yang bersatu pasti menang. Muslim, kafir, siapapun yang bersatu pasti menang. Siapapun yang bersatu pasti lebih kuat dari musuhnya. Berarti selama ini kalau kita tuh selalu serang-serangan antar Muslim gitu, main gontok-gontokan, itu rencana dari mereka ini. Itu rencana dari mereka. Satu, pasti ada rencana dari mereka. Dan yang kedua, kurangnya ilmu dari kita. Ketika kita salah menentukan musuh, kita kehilangan konsentrasi. Sehingga kita tidak bisa mengenal musuh kita ini siapa. Banyak yang bilang musuh kita ini A, musuh kita ini B, musuh kita ini dari dalam umat sendiri, musuh kita ini siapa. Padahal musuh jelas di depan mata kita. Zionis. Hari ini Palestina, besok Madinah, besok lagi Irak, besok lagi Suriah. Sudah ada sebagian dari Suriah di tangan mereka. Besok Mesir, dan mereka nggak akan berhenti ya. Nah itu dia mestinya. Kalau paham ilmunya akan tahu fokus di mana arah musuhnya. Soalnya banyak yang sibuk untuk menyerang saudaranya sendiri, temannya sendiri gitu ya. Padahal di depan mata ada musuh gitu ya. Mulai kita pikirkan nih guys ini. Siapa tahu ya ini adalah momen di mana andil kita walaupun sedikit, keberpihakan kita akan dihitung oleh Allah. Betul. Dan menariknya ya sekarang ini kan banyak juga fitnah-fitnah katanya. Ini adalah proksi dari salah satu politik gitu ya. Menurut antum gimana? Ana kemarin sempat buat satu video, satu kajian itu full membahas fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Hamas. Menurut saya fitnah kepada Hamas ini fitnah yang bukan hanya buruk, bukan hanya bikin kita terpecah belah, tapi ini fitnah keji. Kenapa fitnah yang sangat keji? Karena Hamas itu faktanya satu-satunya orang yang melawan Israel di lapangan dari kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa lagi yang melawan Israel di lapangan? Nggak ada lagi, khalas selesai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Hamas. Kalau kita menuduh Hamas macam-macam ya, itu sangat bahaya, melemahkan para mujahidin di lapangan, garda terdepan umat Islam. Seandainya nggak ada Hamas, kita ini umat Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak punya harga diri, khalas sudah. Yang masih menjaga harga diri kita sampai hari ini adalah Hamas, karena mereka yang menjaga nama baik kita dan menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjid Al-Aqsa. Yang lain semuanya nggak ada. Yani kita to the point saja ya. Iya ya, ini tamparan guys ya. Ini sebuah fakta yang baru kita dengar juga bahwa kalau nggak ada mereka benar kita malu ya. Khalas sudah. Dianggap nggak punya marwah ya. Betul.
Betul sekali. Waduh, kalau kondisinya sekarang gimana? Dalam kondisi walaupun tanpa makanan, tanpa suplai logistik, mereka ini udah kalah atau memang masih masih berjuang? bertahan. Ini ada satu poin yang bagus sekali ya kita pikirkan. Kenapa Israel menyerangi Gaza? Itu alasannya apa? Gaza tuh kecil sekali. Gak ada sumber daya alamnya sama sekali. Kecuali ada tapi diambil sama negara lain. Tapi sekarang buat apa yani menyerangi Gaza? Mereka punya lahan yang luas, sudah dijajah mereka puluhan tahun. Buat apa menyerangi Gaza? Karena kita bisa katakan bahwa Gaza satu-satunya tempat yang tidak mau tunduk pada Israel. Sebenarnya mereka menyerangi Gaza karena selama ini mereka gagal menjajah Gaza. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Berarti kesimpulan satu-satunya tempat yang nggak bisa dijajah oleh Israel adalah Gaza. Gaza. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Iya, karena negara lain terjajah secara politik kan? Betul. Rasulullah pernah membahas Gaza dalam hadisnya. Yani Gaza pernah dibahas oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa khairu jihadikum ar-ribat. Di akhir zaman, jihad yang paling baik itu adalah jihad ribat. Jihad ribat itu adalah tetap di tanah sendiri, tetap di lahan sendiri, tidak bergerak, tidak kabur, dan bertahan, tidak bergerak dari tanah sendiri sama sekali. Itu namanya ribat. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa khairu ribatikum Asqalan. Dan ribat yang paling baik di akhir zaman itu di Asqalan. Asqalan itu Gaza di dalam Asqalan. Gaza sebagian dari Asqalan. Rasulullah menyampaikan hadis ini sebagai nubuat. Kenapa? Waktu itu Asqalan bukan negeri muslim sama sekali. Yani belum masuk Islam ke Asqalan, belum masuk Islam ke Gaza. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada kita di akhir zaman ini bakal menjadi negeri muslim, bukan hanya menjadi negeri muslim. Ini akan menjadi jihad yang paling baik. Ini salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Bisa mengetahui informasi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Satu-satunya tempat yang isinya ada jihad paling baik menurut Rasulullah, Gaza sekarang. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Imam Syafi'i. Tapi kadang-kadang ditanya, orang mana? Imam Syafi'i jawab, kadang-kadang jawab orang Gaza, kadang-kadang jawab orang Asqalan. Jadi dua-duanya sama. Sih. Nah ini guys, jadi teman-teman, ya, kalau ada waktu kesempatan pergerakan kakinya ke arah Palestina, jadi itu dapat pahala ribat walaupun bukan di Asqalan, tapi itu ribat juga kan berarti di situ. Ribat juga, betul. Ribat juga. Ini terbuka ya pandangan kita bagaimana pentingnya untuk tetap mempertahankan Al-Aqsa ya. Bagaimana sesuatu yang terjadi di Gaza, para pejuang Palestina ini berada di sana demi untuk mempertahankan Al-Aqsa walaupun saudara-saudara mereka harus syahid gitu ya. Nah, ini awal dari konflik besar ini terjadi gitu. Bagaimana tadi dibilang juga oleh Syekh bahwa sudah disiapkan sapi merah untuk proses pembuatan bait sucinya Yahudi yang harus membongkar Masjidil Aqsa. Udah dalam proses itu. Kalau kita nggak ke sana, mungkin tahun ini kalau nggak ada perlawanan waktu itu udah berubah itu bentuk masjid. Jadi bait sucinya mereka. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih Masjidil Aqsa, dan hari ini kondisinya ditutup, nggak boleh masuk. Tapi bukan berarti perjuangan selesai ya. Betul. Tapi berarti pembangunannya pun sekarang belum berjalan. Pembangunan kuil Sulaiman itu belum sulit untuk berjalan ya? Belum Tapi berjalan. kemarin ada videonya, fotonya Netanyahu di situ. Di terowongan Siluan. Itu terowongannya? Itu terowongan, betul. Itu terowongan. Dan lucunya, bukti sejarah yang mereka ketemu di bawah Masjid Al-Aqsa itu mendukung narasi Islam. Mereka ketemu peninggalan dari Umayyah, dari Abbasiyah, peninggalan dari Romawi. Tapi satu-satunya peninggalan yang mereka nggak ketemu di bawah Masjid Al-Aqsa itu peninggalan Yahudi. Peninggalan kuil Sulaiman. Saya juga ke sana, yang menarik sih. Ibrahim, Abrahamnya mereka ya. Nah, Ibrahim, Nabi Yakub, istrinya tuh Siti Sarah, Nabi Yusuf, Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus yang makomnya saya ketemu di sana tuh. Walaupun itu petilasan sebenarnya. Semua nabi-nabi itu itu makomnya itu Islam. Kecuali Raja Daud. Nabi Daud
bagi mereka tuh King Daud ya. Betul. Itu aja yang versi Yahudi. Iya. Padahal kan mereka punya kuasa untuk merubah itu. Betul. Kan mereka lagi berkuasa nih. Tapi semuanya Islam. Betul. Semuanya itu dalam doanya Islam. Walaupun bahasa Ibraninya sekalipun itu Islam. Betul. Kecuali Nabi Daud dan Yesus. Ah. Yesus emang gak ada makamnya Iya, kita kan. iya. Bagi Yahudi juga gak ngakuin itu kan. Betul. Nah emang di kita gak ada makamnya. Ibaratnya kalau itu memang Nabi mereka juga, kenapa gak dirubah jadi Nabi mereka? Dan kan yang ditinggalkan justru adalah peninggalannya sebagai Islam. Betul sekali. Di depan mata itu loh faktanya. Betul. Mereka alasan historisnya tuh lemah sekali. Alasan sejarahnya itu lemah sekali. Mereka belum bisa sampai hari ini membuktikan klaim mereka ini. Banyak terowongan, banyak mengali sampai membahayakan pondasi Masjid Al-Aqsa. Belum bisa membuktikan apapun bahwa tanah ini milik mereka, bahwa masjid ini bekas bait suci atau kuil Sulaiman yang pertama sama yang kedua. Subhanallah, yani mungkin rencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk membuktikan tapi malah mereka yang malu. Malah mereka yang jadi fakta buktinya secara otentik secara sejarah belum ada mereka. Belum ada sama sekali. Belum ada. Seandainya mereka ketemu sesuatu, besok mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kenapa mereka belum berani? Bukan karena takut pada kita sebenarnya, ya. Bukan karena takut pada kita, karena mereka belum ada alasan di depan dunia. Oh, nggak ada bukti. Ada bukti, nggak ada. Karena setiap langkah yang dibuat oleh negara tuh harus ada alasan di depan dunia internasional gitu. Belum ada. Ya. Mereka sendiri bikin peraturan hak asasi manusia, social consent sesuai dengan peraturan internasional harus disepakati bersama. Ternyata mereka nggak menemu alasannya bahwa daerah Aqsa adalah bekas bait suci. Betul. Berarti itu hanya dongengnya mereka. Hanya klaim mereka saja. Klaim mereka aja. Oke guys, makin percaya diri kita nih. Jadi sebenarnya bait suci itu adalah gambar-gambar yang mereka buat sendiri. Dan mereka kepengen mensucikan tempat ini dengan story versi mereka ya. Betul. Aduh, jazakallahu Syekh, ini banyak penjelasan yang saya baru dengar mengenai Palestina dan juga banyak pengharapan masyarakat mengenai apa yang sedang terjadi. Perang ini mudah-mudahan menjadi mengarah kepada kemerdekaan. Kalau teman-teman semua ingin mengenal Syekh lebih dalam, mau silakan @Instagram dari Syekh. Instagram saya. Betul, Syekh Muhammad Al-Fuli. Syekh Muhammad Al-Fuli. Kalau YouTube-nya sama? Sama semua. Sama, semua sosmed. Mudah mengingatnya soalnya. Syekh Muhammad Al-Tufuli juga lagunya kan. Saya ngingetnya itu. Mirip. Ya, teman-teman, jika ada rasa menarik, mau silakan share tayangan ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga suatu saat nanti kita menjadi salah satu elemen untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.